misalkan saya terlibat di salah satu perusahaan energi yang juga punya tambang batu bara, saya katakan pada mereka, mumpung sekarang kita lagi dapat income atau revenue yang besar dari kenaikan harga komoditas batu bara, gunakan itu untuk start investment di dalam renewable energy, ya. Karena bagaimanapun sustainability itu akan menjadi the way for the future, ya. Itulah cara hidup kita di masa depan dengan mengedepankan sustainability dengan berbasis new and renewable energy, ya. Demikian juga kalau kita sudah terbiasa seperti acara kita sekarang dengan Zoom, ya kenapa ke depannya kita harus berubah kalau kita sudah merasa mana yang paling efektif dan efisien, ya. Jadi artinya kita juga harus mulai menyiapkan investasi yang lebih kuat di bidang digital selain sustainability tadi, sehingga nantinya begitu euforia akibat kenaikan harga komoditas ini berakhir, kita sudah punya paling tidak transisi yang mulus menuju pola pertumbuhan masa depan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, SEMUP PhD. Beliau saat ini jabatannya banyak, tapi salah satu yang formal adalah Komisaris Utama PT Telkom. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Pak Bambang. Ya. Beliau lahir 3 Oktober 1966, lulusan S1 Fakultas Ekonomi UI, S2 dan S3 di University of Illinois, Amerika Serikat. Prof, bisa diceritakan ya, karir yang panjang setelah sekolah, pernah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kemudian di pemerintahan mulai pernah jadi Wakil Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas, kemudian terakhir menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Menjadi komisaris BUMN atau perusahaan swasta banyak sekali. Baik misalnya pengalaman di PLN, PT Antam, dan sampai saat ini di PT Telkom. Monggo silakan, Bro. Kalau ada yang kelewatan, silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Pertama mungkin mengenai status formal saya selain Komisaris Utama Telkom, karena ini kita bicara mengenai 72 tahun UI. Saya kebetulan di UI yang penting masih guru besar, ya, guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga anggota MBA UI untuk periode 2019-2024. Ya. Nah, kalau bicara mengenai latar belakang gitu ya, dari awal memang ketika di SMA saya sebenarnya jurusannya IPA, ya, sehingga pemikirannya waktu itu ingin masuk ke engineering, ya. Dan karena kedua kakak saya adalah alumni ITB, ya, dan ayah saya sendiri juga insinyur, ya, sehingga pemikirannya waktu itu akan mengikuti yang lain, ya, sebagai insinyur, dan memang cita-citanya waktu itu sebenarnya ke ITB, ya. Tapi di akhir-akhir tahun saya di SMA ternyata saya tidak merasa terlalu nyaman atau terlalu cocok, ya. Istilahnya mungkin bidang ilmu yang terkait dengan IPA atau engineering
barangkali kurang cocok buat saya, sehingga saya memutuskan ketika ujian masuk ke universitas, selain memilih yang IPA juga memilih IPS, khususnya ekonomi UI pada waktu itu. Dan alhamdulillah kemudian setelah tes diterima, dan saya coba berusaha meyakinkan bahwa ekonomi UI adalah pilihan yang tepat, ya. Dan mungkin kenapa saya milih ekonomi UI itu sebenarnya simpel, ya. Kebetulan ayah saya pernah menjadi rektor UI, dan ketika masih rektor, jadi ketika itu juga saya baru lahir, kebetulan tempat tinggal kita itu bertetangga dengan guru besar dari Fakultas Ekonomi yang kemudian menjadi menteri di dalam kabinetnya Pak Harto, ya, apakah itu Prof. Wijoyo, Prof. Ali Wardana maupun Prof. Sadli misalkan. Nah, karenanya ketika saya memutuskan masuk ekonomi, kebetulan saya sempat berkonsultasi, ya, paling tidak dengan Prof. Wijoyo waktu itu, dan Prof. Wijoyo meyakinkan saya bahwa ekonomi adalah suatu bidang yang menarik dan dibutuhkan, ya, oleh Republik Indonesia. Sehingga tekad saya bulat untuk tetap stay, ya, di ekonomi UI. Dan ketika setelah tahun pertama, setelah waktu itu belum langsung penjurusan, saya langsung memilih jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan, karena itu yang disarankan oleh Prof. Wijoyo, ya. Nah, kenapa tidak akuntansi dan manajemen? Ya, meskipun barangkali saya juga tidak punya kesulitan untuk ikut di jurusan itu, tapi memang yang challenging dan menarik adalah bagi saya adalah ekonomi dan studi pembangunan, ya. Sampai selesai, nah kemudian melanjutkan tadi S2 dan S3 di University of Illinois Urbana-Champaign. Saya memang mengambil master dan PhD yang terkait dengan ilmu wilayah sebenarnya, atau dalam bahasa ilmiahnya regional science, ya, melalui Department of Urban and Regional Planning di University of Illinois. Nah, kenapa regional science? Karena passion saya adalah lebih kepada permasalahan pembangunan daerah di Indonesia yang kelihatan sekali sangat timpang, ya, baik antara Jawa, luar Jawa, Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan yang lebih ekstrim sebenarnya adalah Jabodetabek dengan seluruh Indonesia, ya. Dan dari situlah kemudian saya berusaha menekuni, ya, regional science setelah lulus S3 dan kembali sebagai dosen, ya, di Universitas Indonesia. Dan kebetulan saya juga, ya, dalam tanda petik menyukailah, ya, pekerjaan struktural, mungkin pekerjaan birokrasi kampus, ya, sehingga di kampus pun saya cukup aktif sebagai kepala program studi, kemudian ketua jurusan atau ketua departemen, dan akhirnya tahun 2005 terpilih sebagai dekan, ya. Dan selama menjadi dekan, wawasan saya mengenai ekonomi juga semakin luas, ya, karena saya tidak hanya bisa fokus kepada bidang yang saya geluti, tapi juga harus memperhatikan apakah itu akuntansi, apakah itu manajemen, maupun bidang-bidang lain dalam ilmu ekonomi, ya. Sehingga alhamdulillah pengalaman dekan itulah yang barangkali bisa membuat saya dalam tanda petik pede, ya, untuk mencoba masuk birokrasi. Dimulai dulu dengan birokrasi di organisasi internasional, ya. Setelah selesai dekan 2009, saya sempat di Jeddah, Saudi Arabia selama setahun 9 bulan lah kira-kira sebagai Director General for Research and Training, ya, atau di situ disingkatnya adalah IRT di Islamic Development Bank Group, ya, di Jeddah. Nah, ketika menjelang akhir 2010, saya diminta oleh alumni FEUI yang kebetulan pada saat itu menjadi Menteri Keuangan, Pak Agus Marto, untuk membantu beliau sebagai Kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal, level eselon 1. Ya. Nah, karena memang sejujurnya sejak kuliah, saya memang punya cita-cita untuk selain menjadi dosen di kampus, dan kemudian akhirnya menjadi guru besar di tahun 2005, ya. Saya juga berkeinginan untuk bisa terlibat di pemerintahan seperti tetangga-tetangga saya waktu saya masih kecil tadi, ya. Sehingga ketika ada kesempatan bergabung sebagai kepala BKF, saya tidak berpikir dua kali, saya langsung mengiyakan penawaran dari Pak Agus tersebut, sehingga kemudian kembali
ke Indonesia Januari 2011 dan mulai belajar menjadi birokrat ya sejak itu. Sejak 2011 sampai kemudian tahun 2013 ketika Pak Mahendra Siregar diangkat oleh Presiden SBY sebagai Kepala BKPM, posisi Wamen Keuangan 2 itu kosong ya. Dan kemudian Menteri Keuangan pada waktu itu yang juga alumni FEUI, Pak Hatip Basri, menawarkan saya untuk bersedia ya menjadi wakil menteri. Ya, tentunya karena memang sudah cita-cita untuk bisa berkontribusi lebih di dalam pemerintahan, tawaran tersebut saya terima dan bagi saya itu adalah pintu masuk yang sangat baik untuk lebih paham bagaimana manajemen ekonomi di Indonesia sekaligus bagaimana membina koordinasi kerjasama antar anggota kabinet. Ya, sehingga akhirnya 2013 selama setahun saya menjadi wakil menteri dan kemudian kita tahu ada pemilu dan pergantian presiden ya Pak Jokowi yang terpilih dan ya saya nggak tahu asal muasalnya tapi yang pasti seminggu sebelum saya dilantik saya dipanggil oleh Pak Jokowi untuk atau diminta mengurusi masalah keuangan negara ya intinya menjadi Menteri Keuangan. Nah, karena saya sudah di Kementerian Keuangan pada waktu itu ya hampir 4 tahun, maka tentunya harapan atau tantangan tersebut saya terima ya dan kemudian menjadi Menteri Keuangan ya dengan segala macam dinamikanya ya termasuk waktu itu undang-undang tax amnesty yang akhirnya bisa keluar sesuatu yang sudah dicoba bahkan oleh sejak Pak Harto tapi tidak pernah berhasil dan berhasil digolkan ketika pemerintahan Pak Jokowi yang pertama ya dan kemudian di samping itu juga produk hukum lainnya yang juga sebenarnya saya ikut lahirkan itu adalah undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan ya yang intinya adalah untuk memastikan protokol sistem keuangan untuk mencegah terjadinya krisis itu bekerja ya. Nah, kemudian keputusan Presiden tahun 2016 memindahkan saya ke Bappenas ya. Nah, sebenarnya sejujurnya ya Bappenas itu sangat fit dengan apa yang pernah saya pelajari terutama selama di FE ya karena waktu S1 IESP Ekonomi Studi Pembangunan konsentrasi saya adalah perencanaan, ekonomi perencanaan. Kemudian S2 S3 yang seperti saya sampaikan di Urban Regional Planning. Jadi kata perencanaan itu sebenarnya sangat melekat dengan pengalaman saya sehingga ketika di Bappenas saya sangat mengalami yang namanya stimulasi ya stimulasi dari ide, stimulasi dari berbagai isu pembangunan yang sebenarnya sangat kompleks di Indonesia ya. Tapi saya sangat menikmati bagaimana di satu titik saya harus bicara mengenai stunting misalkan, tapi kemudian di sisi lain saya bicara mengenai manufaktur, saya bicara mengenai pendanaan, sampai menjelang akhir posisi di Bappenas, saya diminta Presiden menyiapkan konsep IKN, ya Ibu Kota Negara, di mana intinya Presiden meminta saya dan Bappenas untuk menentukan di mana lokasi terbaik, ya untuk IKN, dan kemudian inilah lokasi Penajem Pasar Utara yang saat ini sudah ditentukan sebagai Nusantara. Itulah lokasi IKN yang kami ajukan kepada Presiden. Nah, kemudian 2019 ada artinya Presiden Jokowi terpilih kedua kalinya, sehingga ada kabinet baru, ya Kabinet Indonesia Maju, di mana saya diminta menjadi Menristek, Kepala BRIN, ya sampai April 2021, ya sebelum saya istilahnya step down, ya mengundurkan diri, dan kemudian seperti yang Pak Bambang bilang tadi. Setelah itu ya tentunya saya otomatis kembali ke kampus ya sebagai pegawai negeri yang tetap menjabat sebagai guru besar, dan kebetulan 2019 juga sudah terpilih sebagai anggota MBA. Nah, kemudian di sisi non perguruan tingginya saya memang mencoba untuk beralih profesi dari biasanya decision maker, policy maker, berubah menjadi advisor. Ya, karena posisi komisaris itu pada dasarnya setelah saya dalami, itu adalah posisi advisor yang tentunya juga
mewarnai manajemen dari suatu perusahaan. Dan kebetulan memang saya ada di satu BUMN, yaitu Telkom, dan tentunya kiprah saya di Telkom ini tidak terlalu asing karena sebelumnya pernah komisaris juga di PLN dan Pertamina, ya, 2 BUMN besar ditambah dengan Antam, ya. Nah, sehingga ketika masuk Telkom saya tidak terlalu asing dengan budaya BUMN dan cara kerja BUMN, tapi kemudian juga saya bergabung dengan beberapa perusahaan swasta, TBK maupun yang tidak TBK, untuk ikut melakukan supervisi dan juga advisory atas kegiatan bisnis mereka. Jadi itu kira-kira Pak Bambang, apa istilahnya summary dari perjalanan hidup saya sejak masuk UI ya sampai saat ini. Ini luar biasa pengalaman Bapak ini. Jadi mengajar sampai puncaknya menjadi guru besar, kemudian di pemerintahan juga di puncak-puncak menjadi menteri beberapa kali, di kegiatan swasta ini yang luar biasa menurut saya. Mungkin sudah pernah diusulkan atau belum, Pak, bahwa ini mungkin bisa diusulkan rekor muri. Artinya dalam waktu yang sama menjabat di banyak tempat. Kalau menurut apa yang saya baca, Bapak juga selain di Telkom, kan ada juga di Bukalapak, di Astra Internasional, di TBS Energi Utama, di PT Oligo Infrastruktur, di Indofood Sukses Makmur. Nah, bagaimana menjalani sebegitu banyak, walaupun hanya advisor dan mungkin mengawasi gitulah kira-kira. Gimana, Pak? Ya, memang Pak Bambang, pengalaman terutama sejak di kampus sebenarnya, dan terutama juga ketika masuk pemerintahan, itu banyak mengajarkan saya dan memberikan inspirasi kepada saya bagaimana bekerja yang efektif dan efisien, serta sanggup menghadapi yang namanya multitasking. Ya, kadang-kadang ada orang yang sangat terbiasa dengan multitasking, tapi ada yang khawatir atau yang merasa tidak sanggup dengan multitasking. Dan nature saya sejak kuliah dan terutama sejak di kampus menjadi pejabat struktural, saya suka sekali dengan yang justru multitasking. Ya, artinya kalau saya hanya mengikuti satu rutinitas yang dilakukan setiap hari, saya khawatir saya malah cenderung bosan dan malah kurang produktif, ya. Sehingga waktu di kampus pun, sebagai ilustrasi, meskipun saya waktu itu misalnya menjabat sebagai ketua program studi pascasarjana ilmu ekonomi, ya, di Depok, ya, tapi saya waktu itu tetap aktif sebagai peneliti atau konsultan di LPM di Salemba, ya, dan keterlibatan atau aktivitas saya di penelitian tersebut juga kadang-kadang tidak hanya satu proyek, bisa 2 atau 3 proyek, ya. Kemudian tetap memimpin program studi dan juga tetap sebagai dosen tentunya punya kewajiban mengajar, ya. Jadi itu sudah melatih kita untuk lebih bisa multitasking. Nah, ketika terutama masuk di pemerintahan, di Kementerian Keuangan, meskipun ya jabatannya satu, ya, kepala BKF, mungkin merangkapnya hanya sebagai komisaris waktu itu di Antam dan juga Pertamina belakangan, tapi yang paling penting nature kerjaan dari Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian Wakil Menteri itu tidak hanya satu topik, ya. Saya ingat sekali di BKF itu satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang unik, ya. Kalau unit eselon 1 yang lain di Kementerian Keuangan, misalnya Dirjen Anggaran, ya udah fokusnya adalah pada anggaran, ya, administrasi penganggaran terutama. Kalau dia di Dirjen Kekayaan Negara berarti dia ngurusin aset, ya. Jadi udah spesifik. Dirjen Bea Cukai ya mengurusi kepabeanan dan memungut cukai. Pajak demikian juga. Nah, BKF itu istilahnya gado-gado, ya. Jadi semua isu di bawah Kementerian Keuangan
kebijakan atau polisinya itu dapurnya ada di BKF. Jadi mau nggak mau saya harus belajar instantly pada saat itu, belajar mengenai pajak, belajar mengenai cukai, sampai pengelolaan aset, sampai kepada pembiayaan, sampai kepada masalah treasury, perbendaharaan dan seterusnya. Ya. Nah, dengan tantangan itu, kebetulan karena biasa multitasking, bagi saya tidak masalah. Ya. Dan satu lagi juga harus mengurusi waktu luar negeri sebagai deputi dari G20. Jadi intinya cara saya sekarang menghadapi yang tadi Pak Bambang bilang, begitu banyak tanggung jawab sebagai advisor, itu adalah dengan membiasakan kita untuk selalu siap untuk multitasking, bisa cepat mengubah cara berpikir kita, ya karena kan nature bisnisnya juga beda. Telkom kita bicara industri telekomunikasi digital. Bukalapak kita bicara mengenai e-commerce, ya marketplace, ya. Kemudian ya Astra macam-macam ya, ada otomotif, ada perkebunan, ya ada alat berat misalkan, ya kemudian di Indofood food processing, ya di TBS ke energi, ya. Nah justru itu yang menarik buat saya karena dengan demikian saya makin tahu detail dari sektor-sektor yang selama ini kalau di ekonomi saya cuma tahu kulit-kulitnya aja, ya karena memang nggak perlu tahu untuk sampai dalam. Tapi dengan saya memahami line of business dari perusahaan-perusahaan tersebut, saya menjadi justru merasa makin kaya dari segi ilmu, pengetahuan, dan juga ketika memberikan advice juga narasinya menjadi lebih makro, ya karena saya juga memahami bidang-bidang lain yang kadang-kadang terkait satu sama lain. Ya, jadi itu mungkin resepnya atau cara supaya kita bisa mensiasati begitu banyak isu, begitu banyak pekerjaan dengan waktu yang tentunya terbatas. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Baik, Prof, ini luar biasa. Prof menguasai dari segi teori ya, sebagai akademisi, juga berpengalaman di bidang kebijakan. Nah, sekarang terjun di bisnis yang real banyak ikuti. Jadi artinya situasi keadaan ekonomi Indonesia ini pasti sangat paham. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kita ini dalam posisi seperti apa ini setelah terguncang oleh pandemi ini ekonomi kita, Prof? Ya, memang pandemi ini kalau saya perhatikan sejak awal terjadi tahun 2020, dampak terbesarnya tentunya karena mobilitas orang itu dibatasi atau bahkan sempat agak dilarang ya pada awal-awal, itu memberikan dampak yang cukup luar biasa kepada perekonomian kita yang mostly masih perekonomian yang konvensional, ya. Sehingga ketika saya perhatikan apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi atau menghadapi adanya pembatasan tersebut, ternyata ada satu ada satu blessing in disguise, ya yang kita rasakan, yaitu apa? Ternyata masyarakat Indonesia itu tidak gaptek, dan masyarakat Indonesia itu sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, memang diawali dengan teknologi terkait telekomunikasi. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang Indonesia itu cepat sekali beralih dari kebiasaan telepon yang fixed line berubah menjadi seluler, ya. Dan ketika selulernya pun berevolusi dari model voice, SMS, ya, yang teknologinya masih sederhana, berubah menjadi smartphone yang basisnya adalah data, ternyata kita lihat orang Indonesia juga cepat sekali ya untuk bisa beradaptasi, sehingga ya istilahnya kalau kita melihat pelanggan misalnya dari Telkomsel saat ini, mayoritas adalah pelanggan yang sudah familiar dengan 3G dan terutama juga 4G. Ya, jadi bagi mereka smartphone itu bukan hal yang aneh, dan dengan pemahaman mengenai smartphone, menurut saya itu yang membuat kita
bisa memitigasi dampak terburuk dari pandemi kemarin. Karena dengan adanya adaptasi dan penguasaan terhadap smartphone tersebut, maka orang kemudian misalkan mengubah lifestyle-nya. Dari yang biasanya harus belanja secara fisik, sekarang mereka mulai membiasakan dengan belanja online. Bahkan sebelumnya pun, sebelum pandemi, kalau biasanya ke bank harus ke ATM atau harus ke kantor bank untuk melakukan transaksi, semuanya mulai dipindah ke handphone dengan mobile banking misalkan. Nah, dengan modal mobile banking, dengan model e-commerce tersebut, kemudian akhirnya adaptasi itu makin luas sampai ke pendidikan misalkan. Ya, karena kita terpaksa semua harus melakukan pendidikan secara online. Dan juga misalkan kemarin waktu Omikron merebak, Kementerian Kesehatan langsung menyarankan agar orang yang terkena Omikron, yang OTG, yang gejala ringan, tidak perlu ke rumah sakit, tapi cukup di rumah, dan harus melakukan konsultasi melalui telemedicine. Ya, nah menurut saya ini suatu hal yang baru, tapi saya perhatikan dari paling tidak orang-orang yang saya tahu atau saya kenal, mereka merasa nyaman ya dengan adanya telemedicine tersebut. Dan menurut saya itulah kunci kekuatan bangsa Indonesia menghadapi suatu pandemi ini. Dan tentunya setelah pandemi, kita harapkan pandemi bisa segera berakhir, atau bukan lagi menjadi isu yang bisa mengganggu perekonomian. Tentunya kita berharap perekonomian Indonesia paling tidak bisa kembali kepada tingkat pertumbuhan sekitar 5% yang sudah biasa kita alami sebelum terjadinya pandemi. Karena waktu pandemi kan kita sempat mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Tetapi ke depan tentunya kita tidak bisa bicara hanya sekedar kembali kepada kondisi awal. Kita justru harus mulai menciptakan yang namanya pola baru dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan melihat situasi yang ada di dunia sekarang, di mana orang makin aware terhadap bahayanya pandemi, dan di satu sisi orang makin aware dengan masalah perubahan iklim, maka menurut saya pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan diwarnai dengan digitalisasi dan sustainability. Ya, artinya isu keberlangsungan dan isu digital akan selalu menjadi cara kita untuk beradaptasi untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, Prof, kalau begitu apa kira-kira tren ekonomi ke depan? Apakah tanda-tanda komoditas Indonesia yang harganya di pasar internasional sekarang sudah bagus-bagusnya seperti sawit, batu bara dan sebagainya, itu akan menjadi penarik pertumbuhan ekonomi kita ke depan? Ya, kalau saya melihatnya justru kita harus agak berhati-hati dengan tren kenaikan harga komoditas yang saat ini cukup tinggi untuk berbagai komoditas tambang maupun perkebunan kita. Karena dalam ilmu ekonomi sendiri, terutama waktu kita belajar pengantar ekonomi di FE, selalu diajarkan yang namanya business cycle. Ya, tentunya apalagi pengusaha itu sangat paham mengenai business cycle. Kadang-kadang up, dan up-nya itu bisa sangat luar biasa tinggi, tapi juga harus siap kalau ada up berarti ada down. Ya, karena namanya juga cycle. Cycle itu kan kadang kita di atas, kadang kita di bawah, ya. Dan ketika di bawah itu juga harus memperhitungkan di bawahnya itu di bawah yang ekstrim, ya. Jadi up-nya bisa ekstrim, down-nya juga bisa ekstrim. Nah, jadi artinya apa yang kita rasakan sekarang itu adalah bagian dari yang up tapi yang ekstrim. Nah, ini tentunya tidak bisa dikatakan bahwa ini akan permanen, ya. Ini yang harus diingat oleh semua pihak,
bahwa ini adalah kondisi yang sifatnya temporary, ya. Nah, memang temporary-nya sampai kapan itu yang masih debatable, karena perkiraan saya temporary artinya kenaikan harga komoditas ini akan tinggi pada awal pemulihan ekonomi setelah pandemi, ya. Karena ketika terjadi pemulihan, maka yang langsung naik itu adalah demand, ya, permintaannya, ya, permintaan. Karena dengan mulai dilonggarkannya misalkan pembatasan-pembatasan tersebut, kegiatan ekonomi yang fisik mulai jalan, berarti kan orang mulai banyak yang bekerja, atau yang biasanya bisnisnya dulu terbatas, sekarang bisa ekspansi, bisa lebih banyak aktivitasnya, sehingga kan income-nya meningkat, daya beli meningkat, berarti demand, sisi permintaannya akan kuat. Tapi masalahnya, sisi supply-nya itu kan nggak bisa, istilahnya kalau mesin itu di setel, tadinya mati langsung nyala, dan nyalanya langsung sesuai yang kita inginkan. Ya, butuh waktu untuk sisi supply atau pasokan, nantinya mengantisipasi demand yang terjadi. Nah, selama ada gap antara demand yang sudah tinggi dengan supply yang sedang mengejar, maka akan terjadi harga yang relatif tinggi, ya, baik untuk batu bara, misalkan untuk suplai listrik, ya, maupun kelapa sawit, terutama untuk minyak dari makanan, ya. Nah, tentunya kita harus melihat seberapa cepat nanti suplainya mengejar, ya. Contohnya yang saya tahu dari industri digital, ya. Sekarang ini salah satu yang agak langka dan harganya agak mahal itu adalah chips, ya. Padahal kita nggak bisa bikin alat-alat canggih kalau nggak ada otaknya, karena otaknya itu adalah si chipsnya itu sendiri. Tapi chipsnya ini sekarang lagi ada shortage di dalam production, sehingga diperkirakan 2023 baru pulih. Nah, artinya apa? Ya, sampai 2023 artinya ada kemungkinan masa recovery-nya masih berjalan, ya. Nah, demikian juga ada hal-hal lain yang saya pelajari, kebanyakan semuanya bilang nanti 2023 akan beres, ya. Jadi kalau ditanya ini apakah permanen, jelas enggak, ini temporary, sampai kapan perkiraannya sampai tahun depan, ya. Artinya apa? Ekonomi Indonesia tidak boleh lagi berharap pada kenaikan harga komoditas. Justru saya, misalkan saya terlibat di salah satu perusahaan energi yang juga punya tambang batu bara, saya katakan pada mereka, mumpung sekarang kita lagi dapat income atau revenue yang besar dari kenaikan harga komoditas batu bara, gunakan itu untuk start investment di dalam renewable energy, ya. Karena bagaimanapun sustainability itu akan menjadi the way for the future. Ya, itulah cara hidup kita di masa depan dengan mengedepankan sustainability dengan berbasis new and renewable energy. Ya, demikian juga kalau kita sudah terbiasa seperti acara kita sekarang dengan Zoom, ya kenapa ke depannya kita harus berubah? Kalau kita sudah merasa mana yang paling efektif dan efisien. Ya, jadi artinya kita juga harus mulai menyiapkan investasi yang lebih kuat di bidang digital. Selain sustainability tadi, sehingga nantinya begitu euforia akibat kenaikan harga komoditas ini berakhir, kita sudah punya paling tidak transisi yang mulus menuju pola pertumbuhan masa depan. Pengabdi cita, berjaya memperbaiki luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat bijak gembira, sadar bertugas mulia. Ya, Prof, sekarang apa pengaruh presidensi Indonesia di G20 ini? Kira-kira terhadap peluang ekonomi kita ada nggak? Ya, tentunya peluang ekonomi ini harus kita lihat dari dua sisi, ya. Ada peluang yang sifatnya langsung terkait dengan eventnya, dan ada peluang yang sifatnya tidak langsung dan barangkali jangka menengah panjang terkait dengan substansinya. Ya, kalau mengenai event, saya kira ya selama pelonggaran ini mulai terjadi dan Omikron atau COVID itu relatif sudah bisa dikendalikan, saya kira dengan makin banyaknya kegiatan yang sifatnya fisik atau paling tidak hybrid makin banyak, ini tentunya akan sangat membantu, terutama untuk beberapa daerah di Indonesia yang
ekonominya sangat terpukul dengan berhentinya pariwisata. Ya, saya kemarin misalkan ke Lombok ya, acara MotoGP Mandalika, saya bisa melihat kalau tidak ada kegiatan MotoGP itu memang berat sekali untuk perekonomian Lombok yang sebelumnya, sebelum pandemi, sangat dipengaruhi oleh pariwisata. Ya, tapi dengan adanya MotoGP paling tidak mulai ada pergerakan meskipun tentunya harus bisa di-maintain keberlangsungannya. Ya, nah tentunya dari segi substansi sekarang G20 kita kan penekanannya tadi sebenarnya sudah sebagian saya sampaikan, yaitu pada pemulihan. Ya, kita ingin recover together dan recover stronger. Recover together-nya jelas ya, karena itu memang yang diharapkan oleh semua negara. Bahkan barangkali karena kita memang masih agak ketat ya pembatasannya, pertumbuhan ekonomi kita agak terlambat ya pemulihannya dibandingkan China atau Eropa dan Amerika yang sudah duluan ya melonggarkan dengan segala resikonya, tapi ekonominya mulai naik. Nah, kita tentunya berada di jalur yang agak sedikit berbeda, kita lebih juga menekankan kepada kehati-hatian dengan tetap berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tentunya ketika bicara recover stronger, disitulah poin Indonesia. Artinya Indonesia harus bisa menekankan bahwa dengan adanya G20, maka ekonomi masa depan yang basisnya digital dan sustainability ini akan menjadi mainstream. Nah, tentunya G20 ini akan menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia seberapa serius Indonesia akan menerapkan digitalisasi dan seberapa serius Indonesia komit terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, kalau komitmen itu bisa diterima oleh anggota G20 atau masyarakat global, saya kira itu akan lebih memudahkan ya Indonesia dalam rangka misalkan ingin mencapai net zero emission tahun 2060 misalkan, atau menjadi ekonomi yang fully digital dalam waktu misalkan tahun 2030 ya. Jadi bagi saya G20 tetap bermanfaat meskipun ya sekarang mungkin G20-nya agak terpengaruh ya dengan perang Rusia Ukraine. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, Prof, sekarang bicara mengenai ibu kota negara yang tadi Prof mengatakan ketika menjadi Menteri Perencanaan Kepala Bappenas itu sudah mulai direncanakan. Sekarang ada wacana yang hangat. Jadi menurut Prof Bambang, ini apa dampak ekonominya ke depan dengan adanya IKN ini? Pertama yang saya sampaikan waktu saya di S1 ya, memilih jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, kemudian tahun ketiga kalau tidak salah harus mulai memilih konsentrasi namanya. Saya kemudian memilih ekonomi perencanaan, satu karena saya waktu itu sangat terinspirasi dengan Prof. Wijoyo sebagai mantan kepala Bappenas, tapi yang kedua, saya memang melihat ini ada sesuatu yang aneh di Indonesia, ya, negara yang demikian luas, ya, meskipun wilayah perairannya 2/3 memang, dan juga penduduknya banyak. Tapi setelah saya makin sadar mengenai data, saya mulai memperhatikan penduduknya numpuk di Jawa. Ekonominya ya otomatis berputar juga di Pulau Jawa, ya. Dan ternyata perbedaannya sangat timpang, ya. Dari segi penduduk maupun ekonomi, Pulau Jawa itu kira-kira 58% ya dari total perekonomian Indonesia. Kemudian kalau kita bicara ekonomi Jabodetabek atau yang saya istilahkan Jakarta Metropolitan Area, itu adalah 1/4 dari ekonomi Indonesia. Jadi bayangkan 25% ekonomi Indonesia itu berputarnya di wilayah yang relatif kecil ya dibandingkan total luas wilayah Indonesia. Dan itu hanya di satu tempat, Jakarta dan sekitarnya. Itu kan menunjukkan bahwa posisi Jakarta sebagai ibu kota adalah ibu dari segalanya atau pusat dari segalanya. Karena Jakarta bukan hanya kota ibu kota pemerintahan, tapi dia juga
kota bisnis, ibu kota perdagangan, ibu kota industri, ya terutama di daerah Bekasi, Tangerang misalkan, dan berbagai macam predikat lainnya yang berujung kepada seperempat ekonomi yang berputar di sana. Nah, ketika saya mempelajari ilmu ekonomi regional di S2 dan S3, ya, terutama juga salah satu pembimbing saya waktu S3 menunjukkan kepada saya bahwa kalau di Indonesia kita buat model mengenai pergerakan ekonomi antar pulau, dia malah menunjukkan bahkan kalau sumber daya, meskipun kan Indonesia itu sumber daya alamnya sebenarnya menyebar, ya, di Pulau Jawa, terutama zaman pendudukan Belanda memang fokusnya di pertanian. Tapi kalau kita bicara tambang berbagai macam tambang dan perkebunan kan otomatis di luar Jawa. Tapi advisor saya yang S3 itu menunjukkan bahwa dari model yang kita kembangkan, ternyata apapun yang dikembangkan di luar Jawa, ujungnya yang untung adalah Jakarta lagi. Sorry, Pulau Jawa, ya, terutama Jakarta. Karena ada namanya feedback effect, ya. Jadi mau bangun macam-macam di Kalimantan, di Sumatera, jatuhnya ke Jawa lagi. Nah, ini feedback effect ini yang harus kita minimalkan. Ya. Feedback effect itu pasti akan terjadi, tapi harus kita minimalkan. Dan salah satunya memang kita harus mulai berpikir mengenai pusat kegiatan ekonomi di luar Jawa. Nah, kalau kita ingin membangun pusat kegiatan ekonomi di luar Jawa, kan nggak mungkin langsung ke ekonominya, ya. Bahkan kota-kota misalnya Pekanbaru, ya, itu kan dekat dengan waktu itu tambang minyak yang terbesar di Indonesia, adanya di Minas, ada Duri, itu semuanya dekat dengan Pekanbaru di Riau. Tapi toh Pekanbaru tidak bisa menjadi kota minyak seperti Houston kalau di Amerika Serikat. Tetap saja orang kalau ngomong minyak datangnya ke Jakarta lagi, ya. Nah, jadi harus ada suatu yang sifatnya eksternal, ya, yang kita taruh di tempat di luar Jawa tersebut. Dan yang paling mungkin yang bisa ditentukan oleh pemerintah tanpa harus meminta partisipasi yang lain adalah pemerintahan, ya. Dan jangan lupa sektor pemerintahan itu sendiri bisa memberikan kontribusi GDP yang tidak kecil. Nah, jadi ide dari IKN ini adalah bagaimana kita mengembangkan satu pusat ekonomi yang baru dimulai dari pusat pemerintahan. Nah, tetapi desainnya tidak hanya akan berhenti di pusat pemerintahan, tetapi juga tidak akan, yang sering orang salah tangkap, seolah-olah kita memindahkan Jakarta ke sana. Bukan. Kita tidak memindahkan Jakartanya, kita memindahkan pusat administrasi pemerintahannya. Ya, ekonomi yang sudah ada di Jakarta tidak akan geser, ya, karena ekonomi ini istilahnya ilmu atau suatu aktivitas yang nggak bisa diperintah sana sini, ya, karena bahkan kalau kita bicara ekonomi secara konsep, secara ideologi kan yang lebih menunjukkan progres, kemajuan adalah ekonomi yang berbasis market, bukan ekonomi yang berbasis komando dari negara. Ya, ekonomi yang berbasis komando dari negara sudah terbukti gagal. Tapi ekonomi yang berbasis market ini yang sangat dinamis dan kadang-kadang masih perlu sentuhan atau campur tangan pemerintah, tapi tidak boleh terlalu dalam. Nah, jadi artinya kita ingin nanti adanya pusat pemerintahan akan mulai menggerakkan kegiatan ekonomi di sana. Dan kebetulan lokasi yang kami pilih waktu itu sangat dekat dengan Balikpapan dan Samarinda. Dan tujuan kita nantinya akan menciptakan wilayah metropolitan baru di sana. Yang isinya bukan hanya si ibu kota, tapi ya kalau saya sebut itu Nusantara, berarti nanti wilayah metropolitan barunya adalah Nusantara, Balikpapan, Samarinda. Sama seperti sekarang kita bicara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan informasi ini yang saya juga ingin share, yang kadang-kadang orang nggak sadar. Di 10 kota terbesar di Indonesia hari ini, 5 itu di Jabodetabek. Dan kota kedua terbesar di Indonesia, kalau zaman SD sampai mungkin 10 tahun yang lalu, saya masih hafal, itu pasti Surabaya, ya. Ternyata hari ini kota kedua terbesar di Indonesia dari segi penduduk itu adalah Bekasi, ya. Yang ya kadang-kadang orang masih nganggap itu kan Jakarta, ya. Bekasi karena saking dekatnya dengan Jakarta. Dan 3 kota lain yang masuk 10 besar selain Jakarta dan Bekasi itu adalah Depok, ya, tempatnya UI,
kemudian Tangerang Selatan, dan Tangerang. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa beratnya konsentrasi di sana dan juga tekanan fisik terhadap Jakarta sendiri. Yang kebetulan memang lokasinya ya saat ini sangat rawan juga untuk dimasuki ROB, ya, alias banjir dari laut yang juga terjadi di beberapa tempat di pantai utara Pulau Jawa. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Prof, tadi juga sudah disebutkan bahwa ke depan ekonomi atau bisnis akan ditentukan oleh bisnis atau ekonomi yang tadi digital dan sustainable. Nah, sekarang itu peran Telkom kan luar biasa. Artinya peluangnya luar biasa, tapi kendalanya apa, Prof, untuk tumbuh mengambil peran itu? Ya, yang pertama tentunya culture, ya. Bagaimanapun Telkom itu besar sebagai perusahaan telekomunikasi sesuai dengan namanya, ya. Dan ketika bicara era ke depan, kita bicara digital, ya. Sehingga di Telkom itu dimunculkan istilah digital telco, ya. Telecommunication-nya tetap, tapi sekarang kita diversifikasi ke digital. Dan barangkali yang menjadi satu kekuatan dari Telkom, ya. Karena kalau kita bicara perusahaan digital kan sebenarnya banyak sekali. Dan kebanyakan perusahaan digital tidak ada kaitannya sama telekomunikasi karena mereka memang besarnya dari bisnis digital itu sendiri. Tetapi dengan konsep digital telco, maka kelebihan yang dimiliki oleh Telkom Group itu adalah ini perusahaan kita akan mengembangkan bisnis digital yang terkonek dengan telekomunikasi, ya, sehingga kalau kita bicara strateginya, kita bicara mengenai apa? Digital connectivity, ya, itu yang harusnya dikuasai oleh Telkom, ya. Kemudian kita bicara mengenai digital platform. Nah, ini yang tantangan terbaru karena kita harus mulai masuk kepada berbagai platform yang nantinya bisa diminati oleh user, ya. Misalkan ya paling simpel platform untuk retail, ya, dalam bentuk e-commerce, marketplace misalkan, tapi juga platform untuk kesehatan, telemedicine, platform untuk pendidikan, ya, pendidikan online dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga adalah digital service, ya. Bagaimanapun akhirnya kalau kita bicara konsumen, mau konsumen yang baik yang retail maupun yang perusahaan, ya mereka juga ingin digital. Nah, tapi kan untuk mereka digital, mereka nggak bisa sendirian. Nah, disitulah Telkom punya peluang untuk melakukan diversifikasi bisnis, masuk lebih dalam ke digital, dan tentunya harus kerjasama. Ya, ini yang selalu poin penting yang selalu kita angkat. Bagaimanapun Telkom itu DNA-nya bukan perusahaan digital. Jadi supaya dia cepat DNA-nya itu berubah menjadi digital, cara terbaik adalah bergandengan tangan dengan yang kita sebut sebagai tech giant, ya, perusahaan digital yang skala besar, supaya proses transformasi digital di Telkom juga berlangsung cepat. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Telkom akan lebih mudah masuk ke dalam bisnis digital tanpa meninggalkan kelebihannya sebagai perusahaan telekomunikasi. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Ya, Prof, sekarang kembali ke UI. Jadi rasanya ya kapan saya nanti mungkin bisa dijelaskan. Ini kan Indonesia ini banyak diatur oleh alumni UI, terutama di bidang ekonomi, ya. Kalau pemerintahan mungkin dari Gajah Mada mungkin banyak juga berpengaruh. Nah, seberapa besar itu sebenarnya dirasakan sendiri oleh kalangan UI, atau bahkan mungkin dipersiapkan, atau mungkin bagaimana karena memanfaatkan peluang yang ada itu, tapi kenyataannya bahwa memang banyak alumni UI yang di dunia bisnis, di BUMN dan sebagainya. Ya,
Kalau saya melihat mungkin ke depan ya, karena bagaimanapun kadang-kadang di FEUI sendiri nostalgia ketika FEUI sangat berpengaruh di kabinet itu kan terjadinya dimulai zaman Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto yang ya artinya yang otoritarian sehingga presiden waktu itu bisa menunjuk siapa saja tanpa harus banyak berhitung secara politik karena memang tidak ada parpol yang menginginkan ada interest tertentu yang masuk dalam kabinet ya. Dan itu adalah keuntungan dari FEUI pada waktu itu sehingga banyak sekali alumninya yang kemudian juga secara antar generasi masuk ke dalam kabinet. Nah, tentunya sejak 98 istilahnya medan perangnya sudah beda ya. Medan perangnya sekarang adalah sesuatu yang sifatnya demokratik ya. Dan peran parpol sangat dominan ya, otomatis ya. Dan penunjukan menteri tidak lagi berbasis hanya kepada teknokrasi atau pada kemampuan di bidang tertentu, tapi memang menteri itu kembali kepada kitanya sebagai political appointee ya. Karena pada dasar menteri itu political appointee. Nah, memang kita masih harus bersyukur bahwa sejak 98 sampai sekarang FEUI tetap berkiprah di bidang-bidang yang terkait misalkan di ekonomi gitu ya, atau keuangan paling tidak ya, karena tidak hanya bicara kabinet tapi bicara BI, OJK, LPS maupun perusahaan-perusahaan bank ya, perusahaan asuransi dan seterusnya. Nah, ini menurut saya yang harus bisa terus dijaga. Jadi malah buat FEUI tantangannya sekarang jangan semuanya hanya berpikir ingin jadi bagian dari pemerintahan, tapi bisa nggak kita juga menjadi direktur di BUMN, direktur di swasta yang besar, ya, dan juga tetap menjadi player utama di dalam sektor keuangan itu sendiri. Ya, saya kira itu akan sangat bagus ya kalau bisa dijaga terus sehingga akhirnya kita yakin bahwa FEUI akan terus berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pengabdi cita, berjaya memperbaiki untuk nusa dan bangsa. Semangat dijaga kita, sadar bertugas mulia. Terakhir, Prof, sarannya, artinya itu tadi idealnya, cita-citanya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan baik oleh FE maupun oleh UI sendiri, ya pertama, karena saya juga pernah pengalaman di kampus sebagai birokrat kampus, kita harus lebih dinamis menghadapi atau mengantisipasi perubahan. Dan harus paham bahwa perubahan itu adalah keniscayaan, ya. Artinya jangan sekali-kali kita mendinai atau menyangkal perubahan itu sendiri, karena itu akan sangat costly ya buat kita kalau kita mendinai ya, kita menyangkal bahwa perubahan itu juga harus kita adaptasi ya. Nah, ini yang menurut saya harus jadi mindset dulu yang diubah, mindset bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan dan untuk menghadapi perubahan kita harus dynamic dan itu nanti ujungnya di kurikulum ya. Nah, kurikulum tentunya harus dibuat lebih fleksibel, harus lebih antisipatif, dan tentunya bagian dari kurikulum di pengajaran. Ya, tentunya dosen sekarang tidak bisa lagi hanya berkutat kepada teori yang dia pahami, tapi istilahnya dosen sekarang mau tidak mau dipaksa harus mau belajar lagi sesuatu yang baru. Ya, karena apa yang barangkali dia pahami, terutama waktu mengambil doktor, menulis disertasi atau menulis paper, barangkali sudah banyak yang berubah atau relevansinya sudah mulai berkurang. Sehingga kita harus lincah melihat apa nih yang harus kita tampilkan di dalam kurikulum kita, dalam silabus kita, sehingga nanti pengajarannya relevan buat mahasiswa. Ya. Jadi memang student oriented sistem itu harus kita kedepankan. Ya. Jangan kita mentang-mentang dosen, terus kita jadi authoritarian. Ya. Pokoknya kita yang benar, yang lain nggak benar gitu. Nah, atau muridnya yang nggak ngerti, hanya saya yang ngerti. Nah, kita harus biasakan apa yang murid-murid inginkan, mahasiswa inginkan, itu yang kita coba fasilitasi ya. Jadi dosen sendiri harus berubah dari yang sifatnya sifatnya pengajar ya, yang searah berubah menjadi
fasilitator, ya. Kita ini harus jadi smart facilitator. Karena mahasiswa itu cepat sekali, apalagi dalam era informasi sekarang, apa yang kita nggak paham, mereka tahu-tahu udah belajar duluan. Mereka lebih rajin googling daripada kita. Nah, kita tinggal dengan wisdom kita, bagaimana kita menjadi fasilitator yang baik. Ya, ketika mahasiswa menangkap suatu informasi baru melalui googling tadi, kita yang berusaha menetralkan, kita yang berusaha menjelaskan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tips ya bagi pimpinan UI maupun FE saat ini. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, SEMUP PhD, Komisaris Utama PT Telkom dan beberapa perusahaan yang lain, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa.